Teman-teman belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ketua kelas yang sudah ikhlas memimpin doa pada hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen ya. Ya. Al-Makasi, hadir. Salsabila Muhammad, hadir. Sriniar Wiladado, hadir. Wadrum Sakrai, hadir. Mutia Tomayahu, hadir. Nur Istiqomah M. Simin, hadir. Muhammad Farel Liputo, Hadir. Haris Usman, Hadir. Ramdan Abdul Rahman, Hadir. Samawati Lahai, hadir. Bil Awal, Hadir. Nur Hadijah Yusuf, Ana Nasya Abdullah, hadir. Natasha Pateda, hadir. Andika, Hadir. Amelda Suku, hadir. Ayu Poha, hadir. Randy, Alisa Husain, hadir. Muhammad Aryan Tonggul. Luar biasa tepuk tangan. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita perhatikan dulu sekeliling kita. Diperhatikan pada sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang, di depan. Ruangan kelas kita sudah bersih? Ya. Apakah sudah disiapkan alat tulis menulis? Ya. Buku catatannya sudah siap? Ya. Sekarang silakan berdiri dulu semua. Perhatikan apakah pakaian kita sudah rapi semua? Ya. Oke, alhamdulillah, silakan duduk kembali. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan melakukan dulu SPP. Silakan berdiri dulu semua. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Mari belajar. Luar biasa tepuk tangan. Kembali, terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk pada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas disilakan kelompok 1 silakan menuliskan kesepakatan kelas hari ini. Disilakan untuk kelompok 1. Oke, disilakan kelompok 1 untuk menuliskan kesepakatan kelas hari ini.
luar biasa. Tertib dalam berpendapat. Luar biasa untuk ketiga kelompoknya hari ini ya. Tepuk tangan sekali lagi. Tolong dibacakan ketua kelas kesepakatan kelas hari ini. Dibacakan. Yang pertama, meminta izin saat keluar kelas. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, tertib dalam pendapat. Pendapat. Iya, terima kasih untuk ketua kelas. Ada yang pertama meminta izin saat keluar kelas. Kalau ada yang mau ingin buang air kecil, silakan, permisi ya. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran artinya kalau ada yang ditanyakan, tolong dijawab. Yang ketiga, tertib dalam berpendapat. Kalau mau berpendapat harus tertib ya. Harus tertib. Oke? Itu adalah ketiga kesepakatan kita hari ini. Selanjutnya, hari ini kita akan masuk pada materi tentang kegiatan ekonomi. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang mau menginformasikan ke Ibu terkait dengan kegiatan yang sebelumnya? Oke, silakan berdiri. Materi pengantar ilmu ekonomi tentang skala prioritas. Luar biasa, terima kasih. Terkait dengan ilmu ekonomi disediakan skala prioritas. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan skala prioritas itu seperti apa? Ya, Ibu. Iya, silakan. Mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Iya, mendahulukan kebutuhan daripada Keinginan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya terkait dengan kegiatan ekonomi, kita akan saksikan video berikut ini. Buat sumber belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat sumber belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat sumber belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi
di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah adik-adik menyaksikan video, kita akan bacakan capaian pembelajaran hari ini. Disilakan Ayu untuk membacakan capaian pembelajaran hari ini. Disilakan. Capaian pembelajaran, peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memilih berbagai kebutuhan masyarakat. Ya, terima kasih Ayu. Capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memilih berbagai kebutuhan Masyarakat. Oke, kita lanjut dulu tujuan pembelajaran. Silakan dibacakan Randy. Tujuan pembelajaran menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi secara kritis, bergotong royong dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, terima kasih Randy. Tujuan pembelajaran adalah menganalisis peran pelaku dalam kegiatan ekonomi secara kritis, bergotong royong, dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah selesai anak-anak menonton video, kira-kira apa yang bisa diinformasikan? Silakan Amelda. Pengertian dari kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Luar biasa, tepuk tangan. Kegiatan ekonomi adalah yang bisa menginformasikan. Ya, silakan berdiri. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 aspek, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kegiatan ekonomi itu terbagi atas, benar sekali apa yang disampaikan, terbagi atas berapa? Iya. Berapa? Produksi, Yang kedua, distribusi, yang ketiga, konsumsi. benar ya. Selain kegiatan ekonomi, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ada 3 aspek kegiatan ekonomi. Apalagi yang bisa dijelaskan, yang disampaikan? Silakan berdiri. Di dalam aspek yang tadi disebutkan tadi ada beberapa juga, yakni ada barang dan jasa. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Ada 2 barang dan jasa. Kalau barang dan jasa itu maksud di mana? Produksi. Produksi. Selain apa yang disampaikan oleh anak-anak yang sudah sebutkan, apa lagi? Ada lagi? Distributor, Distributor, perantara, perantara. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Produsen. Produsen. Kalau produsen itu apa? Yang melakukan produksi, yang orang yang membuat produksi atau barang dan jasa. Luar biasa, benar sekali ya. Ya, benar. Nah, sekarang perhatikan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kita akan lihat bersama-sama. Ini kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang sebelum masuk dalam materi kegiatan ekonomi, kira-kira diperhatikan ada gambar di depan. Ada yang bisa menjelaskan kalau produksinya? Ada? Perhatikan gambar
benar sekali. Sekarang yang kedua, ada distribusi. Kira-kira apa yang ingin dilihat di gambar? Ada pengumpulan barang, itu distribusi ya namanya. Nah sekarang ada yang ketiga. Anak kecil yang sementara atau mengkonsumsi susu ya, merupakan kebutuhan untuk hidup anak tersebut. Baik, kita lanjut dibaca Fadrul. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa maksud dari kalimat tersebut? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Seperti apa gambaran anak-anak terkait dengan hal tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira kegiatan produksi apa ini? Ada? Silakan. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Produsen. Kalau produsen itu apa? Orang yang menghasilkan barang atau jasa. Iya benar sekali, orang yang menghasilkan barang atau jasa. Oke, ini adalah tujuan produksi, tolong dibaca. Oke, silakan berdiri. Tujuan produksi secara umum yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Secara khusus yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produksi dan konsumen. Dari pihak produsen tujuan untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga keseimbangan kehidupan perusahaan. Dari pihak konsumen, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda memuas kebutuhan. Iya, luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang pertama, tujuan dari produksi secara umum ya. Kalau secara umum yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Itu merupakan tujuan secara umum. Dan secara khususnya yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Kalau yang anak-anak tahu, produsen itu adalah yang menghasilkan barang. Kalau konsumen orang yang menghasilkan produksi. Luar biasa. Nah sekarang faktor-faktor produksi. Oke, dibaca. Waduh, silakan. Faktor-faktor produksi ada dua, yaitu pertama ada alam, tanah, air, sinar matahari, udara, dan bahan tambang. Kedua ada tenaga kerja kualitas, terdidik, terampil, tidak terdidik, dan terampil, sifat kerja, rohani, dan jasmani. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Guru. Terima kasih ya. Faktor-faktor produksi. Yang pertama itu dari mana? Alam. Alam. Ada tanah. Ada apa saja? Air, sinar matahari, udara, bahan tambang. Ya, luar biasa. Kalau yang kedua, Tenaga kerja kualitas, terdidik, sifat kerja, rohani, jasmani. iya, benar sekali ya. Faktor-faktor produksi itu yang pertama dari alam dan yang kedua dari tenaga kerja. Ada lagi. Nah, yang keempat silakan baca ayo. Faktor-faktor produksi ada dua, yaitu modal, sumber, sendiri, asing, bentuk, konkret, abstrak, pemilihan, individu, masyarakat, sifat, tetap, lancar. Oke,
Yang kedua, yang menjadi kewirausahaan berperan dalam koordinasi dan faktor-faktor produksi agar produktivitas meningkat. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Lalu faktor-faktor produksi itu bukan cuma hanya 2 saja, tapi ada berapa? Yang pertama apa? Dari alam. Yang kedua, yang ketiga, luar biasa. Oke, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen dan konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Oke, ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke, ini tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor non-ekonomi. Oke. Sekarang kita akan melaksanakan kita akan mengerjakan LKPD. Ibu Asmi sudah bagi kelompok ya. Ada berapa kelompok hari ini? Ada kelompok untuk hari ini. Silakan anak-anak untuk mengerjakan LKPD pada hari ini. Untuk kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Oke, dipahami terkait dengan LKPD yang sudah diberikan. Silakan bekerja sama secara kelompok, berdiskusi. Silakan berdiskusi. Jangan lupa dituliskan nama kelompok dan dibaca, dipahami terkait dengan soalnya. Oke, silakan ibu beri waktu untuk anak-anak mengerjakan LKPD. Setelah selesai mengerjakan LKPD, silakan anak-anak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Oke, dimulai dari sekarang.
presentasi masing-masing kelompok. Silakan masing-masing kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok ya. Oh iya. Oke, untuk sebentar presentasinya, anak-anak saling berbagi peran, ya. Siapa yang akan membacakan presentasinya, dan kalau ada pertanyaan, siapa yang akan menanggapi. Nanti saling berbagi ya. Saling berbagi. Disilakan dijawab dulu terkait dengan permasalahan yang anak-anak dapatkan dalam LKPD itu. Setelah selesai, nanti akan dipresentasikan di depan. Dan silakan berbagi peran, siapa yang akan membacakan presentasinya, siapa yang akan menjawab pertanyaannya, dan siapa yang akan kalau ada pertanyaan siapa yang akan menanggapi. Gitu ya, saling berbagi peran di sesama kelompok. Oke, dan satu orang yang akan menjadi moderatornya. Oke, siap? Silakan dipahami, dibaca baik-baik terkait dengan LKPD yang sudah ya. Jangan terburu-buru, tolong dipahami. Apa yang
itu akan dinilai ya kerjasama antar kelompok itu seperti apa? Apakah hanya kerja sendiri-sendiri, Berdiskusi bersama-sama. atau hanya kerja ketua kelas hanya kerja sendiri, tidak ada ketua dan itu hanya kerja apa namanya? Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang dipahami, ditanyakan ya. Supaya di saat presentasinya nanti tidak ada kendala. Oke. Tinggal 2 menit lagi kita akan presentasi masing-masing kelompok. Oke, 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oke, tinggal 1 menit lagi kita akan mulai presentasi pada hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan memaparkan, dan siapa yang akan menanggapi pertanyaan. Oke? Oke, Ibu Asmi, hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju di depan. Yang lain kelompok 1 maupun kelompok 2 diperhatikan ya. Oke. Oke, di silakan perhatikan kelompok yang lain untuk apabila ada pertanyaan, apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Randy sebagai moderator dan juga rekan saya yang di samping saya. Silakan. Perkenalkan, saya Alma Kasih selaku presenter. Perkenalkan, nama saya Sri Ipura. Perkenalkan, nama saya Sujana Rizka Awaludin. Perkenalkan, nama saya Melda Suku. Perkenalkan, nama saya Andika Rajab. Oke. Dalam presentasi ini kami akan mempresentasikan tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Alma Kasih, silakan. Baik, terima kasih saudara Randy. Di sini kelompok kami diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, setelah melihat gambar di atas, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang permasalahan terkait kegiatan distribusi. Hasil diskusi kami yaitu gambar pertama menunjukkan masalah infrastruktur pelabuhan memperlambat bongkar muat barang. Gambar kedua menunjukkan banjir yang menghambat distribusi di jalan. Pertanyaan kedua yaitu upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk agar kegiatan distribusi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Hasil jawaban kami yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi, memperbaiki sistem drainase untuk mencegah banjir dan menyederhanakan proses distribusi di pelabuhan dan jalan. Baik,
Jadi saya dan dengan saya membuka sesi pertanyaan. Silakan kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Oke, dari kelompok 1 dan kelompok 3, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Dari kelompok 1, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan atau ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian dari kelompok 2. Silakan. Oke, silakan kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 1. Berdiri nah. Silakan membuat pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Distribusi ya? Ya. Distribusi. Sudah disampaikan distribusi dan tolong ditanggapi kalau ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti. Oke. Oke, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu tentang apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Apa yang mempengaruhi Faktor-faktor yang mempengaruhi. faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Distribusi ya? Ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi distribusi? Dari kelompok lain silakan kalau ada yang kurang pakai silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana proses distribusi mempengaruhi harga barang atau jasa di pasar. Boleh diulang kembali? Bagaimana proses distribusi Bagaimana proses distribusi mempengaruhi harga barang atau jasa di pasar? harga barang? Mempengaruhi Oke, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Oke, silakan. Silakan bekerja sama, rembuk, berdiskusi terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Faktor apa yang mempengaruhi distribusi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi distribusi? Dan pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari kelompok 1. bagaimana proses distribusi mempengaruhi harga barang atau Bagaimana proses produksi mempengaruhi barang dan jasa? Oke, silakan Firman. Akan menjawab.
dengan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi antara lain yaitu pasar, yang kedua produk, ketiga produsen, dan yang terakhir perantara. Perantara bisa kita sebut dengan distributor, orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, jawabannya sudah tepat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Distribusi sudah dijawab oleh kelompok 2, luar biasa. Oke, pertanyaan yang kedua terkait dengan Untuk pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya, akan dijawab. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana proses distribusi mempengaruhi harga barang dan jasa? Yaitu proses distribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga barang dan jasa. Berikut adalah beberapa cara proses distribusi mempengaruhi harga, yaitu biaya distribusi, saluran distribusi, dan juga efisiensi distribusi. Baik, apa pertanyaannya sudah tepat atau masih kurang? Baiklah, jawaban untuk kelompok 2 sudah tepat. Terima kasih atas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 sebagai moderator ditutup untuk presentasi pada ini. Oke, silakan. Jadi saya dan rekan saya akan menutup presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah semangat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada kelompok yang kedua, oke silakan berdiri dulu. Kita akan berdiri. Oke silakan berdiri. Oke, semua badan digerak-gerakkan dulu. Oke. Tangannya diangkat dulu ke atas, tangannya diangkat dulu ke atas, ke samping, ke depan, ke atas, ke depan. Ada yang tidak konsentrasi ya? Ada. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk pada presentasi yang kedua. Silakan dari kelompok 3. Oke, kita silakan untuk kelompok 3. Silakan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok Perkenalkan, nama saya Fatin Sarah.
Perkenalkan, nama saya Susman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil. Jadi inilah perkenalan nama dari rekan saya. Jadi langsung masuk saja pada pembacaan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan hasil kerja diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, setelah melihat gambar di atas, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa dengan cepat. Jawabannya, yakni menggunakan distributor untuk menyalurkan barang dan jasa dengan cepat. Pertanyaan kedua, upaya apa yang harus pemerintah lakukan agar kegiatan konsumsi masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik? Jawabannya, untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, yaitu stimulasi ekonomi dan reformasi struktural. Ya, itulah hasil kerja diskusi kami yang telah dibacakan oleh rekan saya. Kemudian kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada kelompok lain kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apabila ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada kelompok lainnya. Oke, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Kalau untuk kelompok 3, materinya adalah konsumsi. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara konsumsi barang dan konsumsi jasa? Apa bisa diulangi? Apa perbedaan antara konsumsi barang dan konsumsi jasa? Apa perbedaan tentang konsumsi barang dan konsumsi jasa? Tanyakan perbedaannya. Oke, silakan dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Apa tujuan utama dari kegiatan konsumsi? Apa tujuan utama dari kegiatan konsumsi? Apa tujuan kegiatan dari Tujuan utama dari kegiatan konsumsi. Silakan dari kelompok 3 berdiskusi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Satu lagi, siap-siap kelompok.
dari kelompok 2 dan kelompok 1? Silakan. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Budi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Diulangi kembali ya, kurang jelas atau silakan diperjelas. Pertanyaannya, apa perbedaan konsumsi barang dan konsumsi jasa? Dan jawabannya, kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Itu jawaban yang dari pertanyaan dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah menerima dari jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 3 sudah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan ke kelompok 2. Ya, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang apa tujuan utama dari kegiatan konsumsi. Tujuan utama yaitu yang pertama mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua yaitu menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga yaitu memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang terakhir yaitu memuaskan kebutuhan rohani. Apakah dari kelompok 2 sudah menerima jawaban kami? Baik, terima kasih jawabannya sudah diterima. Ya, hanya ini presentasi yang kami bisa berikan. Jika ada perkataan ataupun pembicaraan yang kami keluarkan ada kesalahan sedikit, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 disilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Disilakan. Silakan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan diperhatikan untuk presentasi kelompok. Oke, silakan diperhatikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nana Syabdullah dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Natasha Putri Tidak. Perkenalkan nama saya Nur Hadidah Yusuf. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nur Hadidah. Saya Ramdan, saya bin Awal Yayasan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang tentang memproduksi masker yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Natasha Putri. Yang pertama adalah setelah melihat gambar dan artikel di atas, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang bagaimana caranya agar ketersediaan masker dapat selalu ada di masyarakat yang membutuhkannya. Jawabannya adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas produk lokal. Yang kedua, diversifikasi termasuk. Yang ketiga, pengaturan stok nasional. Yang keempat, distribusi yang efisien. Yang kelima, edukasi penggunaan masker secara bijak. Soal yang kedua adalah upaya apa yang harus pemerintah lakukan agar kegiatan produksi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Jawabannya adalah yang pertama, membuka akses pasar ekspor. Yang kedua, memperkuat distribusi dan rantai pasok. Yang ketiga, mendorong inovasi dan teknologi produksi. Baik, jika ada pertanyaan, kami persilahkan kepada kelompok-kelompok. Oke, dipersilakan pada kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan kelompok. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Berikan contoh kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari.
dimaksud dengan faktor-faktor produksi? Oke, disilakan untuk kelompok 1 berdiskusi bekerja sama dengan kelompok untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Disilakan. Baik, jika sudah ada pertanyaan, dan kami waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Pada kelompok 1, sudah? Oke, silakan kelompok. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Pak Anja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya, berikan contoh kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pertanian. Nah, pertanian ini ada menanam padi, sayuran atau buah-buahan untuk menghasilkan bahan makanan yang dijual di pasar. Yang kedua ada perikanan. Perikanan ini ada nelayan menangkap ikan di laut atau di perairan tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Apakah sudah tepat pertanyaan? Jawabannya kami berikan. Ya, terima kasih sudah tepat. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Akan dilanjutkan pertanyaan yang kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi. Yaitu faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Apakah sudah tepat jawabannya kami berikan? Baik, jawaban dari kelompok 1 sudah tepat. Oke, luar biasa ya, kelompok 1 tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Baik, sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disilakan kembali beri aplaus untuk luar biasa untuk masing-masing kelompoknya. Sekarang kita berdiri lagi. Oke, kita berdiri lagi ya. Oke, kita berdiri lagi. Semua berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, kita akan dulu kembali. Sekarang kita akan kerja soal. Tadi sudah selesai mengerjakan LKPDN berkelompok. Hari ini Ibu akan kasih soal berindividu, oke? Terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Kerja untuk masing-masing individu adalah mengukur ketercapaian apakah materi hari ini bisa dipahami, bisa diterima oleh anak-anak semua. Oke, sudah siap? Siap. Ini kerjanya individu ya. Siap. Kalau yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Langsung dibuat di sini. Oke, silakan yang sudah dapat lembar soalnya, silakan dijawab. Kalau
dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Kira-kira apa yang Anda ketahui terkait dengan kegiatan ekonomi? Silakan, sudah ada lembar soalnya. Silakan dijawab ya, langsung dijawab. Waktunya hanya 5 menit saja. Waktunya hanya 5 menit. Apa saja yang adik-adik ketahui tentang kegiatan ekonomi? Oke, silakan. Dikerjakan soalnya. Waktunya hanya 5 menit. Oke, waktu tinggal 4 menit lagi. Tiga menit lagi. Silakan dituliskan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Materi yang sudah diberikan, apakah anak-anak pahami atau tidak? Tidak apa-apa salah, ya, tidak apa-apa salah. Silakan dituliskan. Tiga menit lagi. Kalau yang sudah, silakan dikumpulkan. Kalau yang sudah selesai, satu orang, masing-masing kelompok satu orang yang mengumpulkan, diserahkan. Sudah selesai semua, waktu untuk mengerjakan lembar soalnya sudah selesai. Baik, perhatikan semua. Untuk kelompok 1 sudah semua? Sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Alhamdulillah, untuk semua anak-anak sudah mengerjakan soalnya. Ibu bacakan ya, apa yang kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi ya. Baik, luar biasa. Ada yang sudah menjawab. Oke, luar biasa. Oke, untuk kelompok 3 ya. Oke.
Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Luar biasa untuk anak-anak hari ini ya. Sudah menjawab soal yang sudah diberikan. Artinya apa materi yang sudah disampaikan tadi itu dipahami oleh anak-anak semua. Oke? Sekarang kita masuk pada refleksi. Perhatikan, refleksinya adalah ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses ini? Dan yang keempat, apa aksi atau tindakan yang akan Anda lakukan setelah belajar dari kegiatan ini? Oke? Ya. Ibu akan berikan sticky note dan silakan anak-anak menempelkannya di papan. Oke, untuk yang warna hijau ini adalah peristiwa. Silakan dituliskan. Ini untuk saya peristiwa ya. Dan yang untuk warna merah, yang warna pink, ini adalah untuk ya perasaan. Ya. Ini untuk perasaan. Kalau itu untuk peristiwa, ini untuk perasaan. Ini untuk dan yang ketiga adalah penerapan. Warna. Oke, yang sudah selesai silakan ditempelkan di papan tulis. Untuk penerapan pembelajaran. Pembelajaran dan penerapan. Oke, yang sudah selesai silakan diisikan. Oke, silakan ditempelkan yang sudah selesai. Oke, silakan dari kelompok 1 kalau yang sudah selesai silakan ditempelkan. Kelompok 2 silakan. Penerapan yang warna oranye.
Oke, silakan. Sudah semua? Oke. Peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Ada yang bisa? Mana? Ayo, silakan ayo bacakan. Peristiwa perasaan pembelajaran penerapan. Dibaca satu. Oke. Kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat cepat dimengerti. Oke, luar biasa. Ada yang menulis sangat bahagia dan seru serta senang, berasa nyaman, semangat dan bisa memahami materi. Oke, yang ketiga pembelajarannya. Ekonomi mengenai produksi, distribusi dan konsumsi. Oke, yang kelima pembelajaran penerapan. Apa? Menerapkan sikap ekonomi. Menerapkan sikap ekonomi. Iya, luar biasa. Peristiwa perasaan pembelajaran penerapannya sudah dituliskan oleh anak-anak semua. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Hari ini setelah selesai kita mengikuti materi kegiatan ekonomi, nah sekarang untuk kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi hari ini? Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, disilakan. Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan kegiatan ekonomi pada hari ini? Oke, silakan Amelia. Oke, terima kasih Amelia. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses kegiatan ekonomi melibatkan beberapa tahapan, yaitu produksi. Produksi ialah proses menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian distribusi. Distribusi ialah proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor. Dan yang ketiga ialah konsumsi, proses penggunaan barang atau jasa. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Dari kelompok 3, disilakan kesimpulan. Oke, dibacakan, silakan. Disilakan kelompok. Sudah, kelompok 3. Kesimpulan yang hari ini yang kita dapatkan dalam kegiatan ekonomi pada hari ini. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Terima kasih, luar biasa untuk kelompok 3. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1, ada kesimpulan? Oke.
menawarkan jasa baru ke pasien dan petani menanam padi untuk kebutuhan sehari-hari. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih untuk masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 luar biasa. Sudah meliputan terkait dengan kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan, ada 3 jenisnya di situ ya. Ada produksi, ada distribusi, dan ada kegiatan ekonomi itu merupakan yang sangat penting karena merupakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kewajibannya. Nah sekarang sebelum kita akhiri untuk materi pada hari ini, untuk pembelajaran yang minggu depannya kita akan mempelajari tentang pelaku ekonomi. Baik, untuk kegiatan materi pada minggu depannya ya, untuk materi pelaku ekonomi. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Dan hari ini mau tanyakan dulu, bagaimana perasaan anak-anak setelah selesai menerima materi pada hari ini? Senang, nyaman, kelompok 1 bagaimana perasaannya? Rasa senang, apa lagi? Nyaman, bahagia. Dari kelompok 2, bagaimana perasaannya? Luar biasa. Dari kelompok 3, bagaimana perasaannya? Seru ya. Terima kasih untuk anak-anak semua, tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, disilakan untuk ketua kelas kita akhiri dengan membacakan doa ya. Disilakan untuk ketua kelas. Teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas hari ini sudah jelas memimpin doanya. Untuk hari ini materi kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini silakan berdiri, kita atur untuk kelas yang bersama ya. Oke, boleh untuk evakuasi silakan dikumpulkan semua. Terima kasih. Oke, kembali ke tempat semua. Silakan duduk dulu. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk ketua kelas. Terima kasih